Bab 473. Planet Perdagangan. Di ruang luas di luar planet Suzaku, seberkas cahaya dengan cepat bergerak melalui kehampaan yang kosong. Di ujung depan sinar cahaya itu ada sebuah kompas raksasa. Meskipun ada bagian yang hilang, itu masih bergerak sangat cepat. Wang Lin duduk di tengah sementara Si Tunan duduk di samping. Wang Lin, kita pergi dengan cara yang sama sekarang. Begitu kita mencapai planet perdagangan dan saya membeli beberapa barang, kita akan berpisah. Suara Si Tunan agak tertekan. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan berkata, akan ada hari di mana kita bertemu lagi. Bukankah kamu ingin menjadi raja di planet Feng Luan? Setelah mendengar kata raja, Si Tunan langsung tertawa. Itu betul, itulah tujuan saya. Wang Lin samar-samar tersenyum, lalu dia mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Si Tunan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju kehampaan ruang yang tak berujung. Wang Lin berkata, terakhir kali Anda pergi ke planet perdagangan itu adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah itu masih ada di sana. Petik 2. Si Tunan merenung sedikit dan berkata, seharusnya masih ada. Ini adalah planet perdagangan bebas dan sudah ada sejak lama. Kecuali ada perubahan surgawi, itu seharusnya tidak hilang. Ada harta dan material yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setiap orang yang pergi ke sana biasanya berasal dari planet budidaya di sekitarnya. Saya pergi ke sana bersama Ye Wuyu sekali dan menukar beberapa harta. Wang Lin mengangguk. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengirim Si Tunan pergi. Si Tunan berencana untuk mendapatkan beberapa alat yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan jauh melalui ruang angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Lagi pula, kompas bintangnya hanyalah tiruan dan masih ada beberapa material yang hilang. Dengan bahan-bahan tersebut, Wang Lin dapat menyempurnakan kompas bintang dan melengkapinya. Akibatnya, kompas bintang tidak hanya akan menjadi lebih cepat, tetapi juga akan memperoleh kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukan planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan, melainkan bulan planet Suzaku. Tubuh asli telah berkultivasi di sini selama ini. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang berada jauh di dalam bulan melontarkan pukulan. Retakan yang tampak seperti naga menakutkan memanjang dari bawah tanah sampai ke permukaan. Serangkaian suara retakan yang diikuti dengan dentuman keras datang dari sebuah cekungan di bulan. Pada saat yang sama, sesosok hitam terbang keluar dari baskom. Sosok ini memiliki kepala penuh rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah tajam yang mengeluarkan aura yang mengeras. Ada 3 bintang yang perlahan berputar di dahi sosok itu, dan sepasang mata dingin yang hitam seperti malam abadi, mengeluarkan hawa dingin yang membekukan. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tetapi kulit kasar inilah yang membuat tubuhnya aura sunyi. Pada saat ini, tubuh aslinya seperti binatang purba yang memancarkan aura mengerikan. Si Tunan terkejut. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya bergetar bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus. Mata Si Tunan berbinar cerah. Mata dingin dari tubuh aslinya menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Si Tunan.
Tubuh aslinya mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Si Tunan melihat tubuh aslinya dan kemudian ke Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, bahkan dengan kultivasi saya, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua adalah satu kesatuan. Saya percaya bahwa setelah kalian berdua melebur, kultivasi Anda akan meningkat satu level." Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Setelah menyatu dengan tubuh asliku, kultivasiku akan mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa." Tubuh aslinya menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya bergetar ringan. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kedinginan saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Perasaan ini sangat bagus." Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan si Tunan. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan si Tunan tidak duduk diam. Si Tunan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dia tahu, dan mereka menghabiskan sisa waktu untuk berdebat satu sama lain. Pada awalnya si Tunan akan menekan kultivasinya agar sesuai dengan milik Wang Lin. Mereka bertarung di tingkat kultivasi yang sama, tanpa harta apapun dan hanya menggunakan mantra. Ini mengungkap kelemahan Wang Lin. Si Tunan memiliki aliran berbagai mantra yang tak ada habisnya yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta magis. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di bawah pengajaran si Tunan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang sudah lama tidak dia gunakan, dan seiring dengan mantra baru yang diajarkan si Tunan kepadanya, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang layak. Kemudian si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami bukan tandingannya ketika tidak ada harta magis yang digunakan, tetapi si Tunan berkata, "Kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur dengan transformasi jiwa tahap akhir dan pembudidaya ascendan. Itulah mengapa Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat saat melawan mereka. Itulah mengapa Anda harus menggunakan waktu Anda bersama saya untuk merasakan kekuatan para pembudidaya yang kuat dan mengasah pengalaman tempur Anda." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih lihai dan lebih pintar. Pada akhirnya, si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap awal ascendan. Seorang kultivator tingkat ini dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, jadi persyaratan si Tunan adalah agar Wang Lin fokus untuk menghindari dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untunglah Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno bintang 3, dia akan terluka parah berkali-kali. Si Tunan juga melihat ini dan itulah mengapa dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, keuntungan Wang Lin tidak dangkal. Pada hari ini, sebuah planet budidaya biru muncul di hadapan Wang Lin. Cincin cahaya mengelilingi planet dan memancarkan cahaya lembut. Mata si Tunan berbinar saat dia menatap planet budidaya biru. Indera ketuhanannya yang kuat menyapu dan meluas ke permukaan planet. Setelah beberapa saat, dia menarik akal ketuhanannya dan dengan bangga berkata, "Sama seperti ketika saya berada di sini terakhir kali. Tidak ada perubahan sama sekali sejak saya terakhir di sini. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya di sini." Haha, kalau begitu aku akan mencuri apa yang aku butuhkan. Lagi pula aku datang ke sini untuk mencuri.
Wang Lin tersenyum pahit. Kompas bintang meninggalkan jejak cahaya saat dia terbang menuju planet budidaya. Cahaya lembut tidak mencoba menghalangi mereka sama sekali. Saat mereka mendekat, cahaya itu menjauh, membuka sebuah lorong. Kompas bintang menembus atmosfer dan memasuki planet budidaya. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka. Si Tunan melihat ketiga sinar cahaya dan berteriak, "Enyahlah orang tua ini." Ketiga sinar itu tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sebentar, mereka berbalik dan pergi. Si Tunan tertawa terbahak-bahak. Lalu dia melompat dari kompas bintang, terbang ke permukaan, dan berkata, "Wang Lin, orang tua ini akan mencuri barang. Anda dapat dengan santai melihat-lihat sebentar. Aku akan datang mencarimu 3 hari dari sekarang." Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, sosok si Tunan sudah menghilang dari pandangan Wang Lin. Setelah meletakkan kompas bintang, Wang Lin mengambil satu langkah, berubah menjadi awan asap hijau, dan dengan cepat terbang menjauh. Planet budidaya ini sebagian besar ditutupi oleh lautan. Ombak bau lautan menerpa wajah Wang Lin saat dia turun. Lautan biru tua sangat kasar. Wang Lin terhempas oleh angin laut saat dia terbang menuju benua. Rasa ketuhanannya menyebar dan dia bisa merasakan pergerakan setiap helai rumput dalam jarak 5.000 kilometer. Benua di kejauhan menjadi semakin dekat hingga akhirnya dia mendarat. Dengan perasaan ketuhanannya, dia melihat sebuah kota raksasa yang tampak seperti binatang buas yang sedang beristirahat. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, hanya pembudidaya. Ada banyak sekali toko yang menutupi seluruh kota. Ada juga alun-alun terbuka raksasa di sisi barat kota. Di alun-alun ini, para pembudidaya dari planet lain dapat menyewa kios dengan batu roh untuk menjual harta, memperdagangkan harta, atau menukar batu roh dan batu giok langit. Ada banyak pembudidaya yang bergerak di antara banyak toko, alun-alun di sisi barat kota sangat ramai. Sisi utara kota tidak begitu ramai, tapi ini juga tempat toko-toko termahal berada. Hanya ada 9 toko di sisi utara. Masing-masing tampak seperti paviliun dari alam surgawi dan semua pemilik toko memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ini terutama berlaku untuk toko ke-9, yang disebut sebagai toko nomor 1 di kota Mingmei. Saat ini, seorang pemuda berjubah hijau masuk dari gerbang timur. Dia berdiri tegak dan rambut panjangnya tergerai di belakangnya, membuatnya tampak sangat elegan. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, tatapannya melewati toko satu persatu. Tujuan Wang Lin sangat jelas, dia membutuhkan 2 bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak akan ditemukan di toko biasa. Saat Wang Lin berjalan ke depan, dia melihat semua toko yang dia lewati. Terkadang dia akan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika dia tiba di toko ke-7, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda kecil tidak jauh darinya. Anak muda ini diam-diam mengikuti Wang Lin sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin menoleh, pemuda itu tidak panik sama sekali melainkan malah tersenyum. Dia dengan cepat berjalan ke Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Saya kira ini adalah pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei. Tingkat kultivasi orang ini adalah tahap akhir Nas Chen Sol, belum pada tahap Soul Formation." Wang Lin dengan jelas bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Senyum di wajah pemuda itu tidak berubah, tetapi hatinya sangat gugup.
Ketika Wang Lin pertama kali memasuki kota, dia langsung dapat melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki kota ini. Bab 474 Voidwood Stone. Harus dikatakan bahwa kebanyakan orang yang ada di sini sebelumnya akan masuk dari gerbang barat karena lebih dekat dengan pasar bebas di alun-alun. Banyak hal yang tidak dapat ditemukan di toko dapat ditemukan di sana dan harganya akan sedikit lebih rendah. Satu-satunya downside adalah sulit untuk mengetahui apakah suatu barang itu asli atau palsu, tidak seperti di toko-toko yang tidak menjual barang palsu. Berbelanja di alun-alun bergantung pada kemampuan pembeli untuk membedakan barang. Adapun orang-orang yang masuk dari gerbang timur, entah itu pertama kali mereka memasuki kota atau mereka adalah pelanggan besar. Pria muda itu dengan cepat berkata, "Senior, junior adalah lidanan. Saya dibesarkan di kota Mingmei. Jika senior bersedia, junior dapat membimbing senior untuk membantu menghindari banyak masalah. Itu hanya akan menghabiskan 10 batu roh berkualitas tinggi." Petik 2. Wang Lin menatap Mang muda itu, merenung sedikit, dan mengangguk. 10 batu roh berkualitas tinggi agak mahal, dengan sebanyak ini, seseorang dapat membeli beberapa harta dan pil berkualitas rendah. Namun, tepat sebelum Wang Lin pergi ke makam Suzaku, dia mencuri banyak batu roh dari klan abadi yang ditinggalkan, jadi dia sangat kaya saat ini. Lidanan segera mengungkapkan ekspresi hormat dan bertanya, "Senior, apakah Anda mencari harta magis, batu giok langit, atau material? Atau semacam rune atau mantra?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya ingin batu kayu kosong. Pernahkah Anda mendengarnya?" Batu kayu kosong. Lidanan mengungkapkan ekspresi merenung sebelum matanya menyala dan dia berkata, "Apakah batu kayu kosong yang memiliki elemen kayu tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun?" Wang Lin sangat terkejut karena orang ini tahu tentang batu kayu kosong. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang tahu sedikit. Batu kayu kosong adalah salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang dewa kuno. Anggota klan dewa kuno biasanya tidak membutuhkan sesuatu seperti kompas bintang karena mereka dapat terbang melintasi angkasa dengan tubuh mereka. Hanya beberapa tempat khusus atau dewa kuno tingkat rendah yang membutuhkan barang seperti itu. Namun, kompas bintang para dewa kuno sedikit berbeda dari yang ada di aliansi kultivasi. Dibutuhkan beberapa bahan khusus dan metode khusus untuk disempurnakan. Namun, setelah selesai, itu beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat daripada kompas bintang yang ada. Wang Lin dengan jelas berkata, "Itu benar, itulah yang saya cari. Apakah ada toko yang menjualnya?" Melihat pemuda itu tahu tentang batu kayu kosong, 10 batu roh berkualitas tinggi tidak disia-siakan. Lidanan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia sedikit ragu dan berkata, "Senior, saya hanya mendengar ini dari orang lain. Ada yang menjualnya di pasar bebas, tapi harganya sangat tinggi. Selain membuat benda terbang sedikit lebih cepat, item ini tidak memiliki kegunaan lain, jadi belum ada yang membelinya sama sekali. Belakangan, penjualnya menitipkannya di warung temannya. Jika senior menginginkannya, saya bisa memimpin. Namun, itu sangat mahal. Jika senior membutuhkan bahan, bukankah lebih baik mendapatkan yang lain?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya memiliki kegunaan untuk itu." Memimpin. Lidanan tidak mengatakan apa-apa lagi dan memimpin Wang Lin langsung ke pasar bebas sisi barat.
Pasar bebas di sisi barat sangat besar dan dipenuhi dengan suara tawar-menawar. Li Danan jelas merupakan seseorang yang lahir di sini. Dia membawa Wang Lin ke kios dengan sangat cepat. Tanah ditutupi dengan kios-kios yang didirikan oleh para pembudidaya. Ada harta magis, instrumen magis, pil, mantra, dan apapun yang Anda inginkan. Bahkan ada juga yang menjual harta karun kuno dengan bentuk yang aneh. Ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Saat mereka berjalan, Li Danan menjelaskan kepada Wang Lin aturan pasar bebas. Li Danan tidak lagi gugup, jadi dia bahkan membuat beberapa lelucon sambil dengan cepat menjelaskan bagaimana pasar bebas bekerja pada Wang Lin. Senior, lihat pembudidaya botak itu. Dia datang ke sini setiap beberapa tahun dan menjual beberapa barang langka setiap waktu. Senior, orang yang mengenakan jubah daois hitam dan putih itu sudah lama tidak ada di sini, tapi semua yang dia jual palsu dan dia telah menipu beberapa orang. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang memburunya, jadi saya tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini. Orang yang memburunya gagal atau mati. Wang Lin memandang setiap orang yang ditunjukkan Li Danan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah warung besar. Li Danan menggenggam tangannya dan berkata, "Zhang Senior, apakah kamu masih mengingatku?" Pemilik warung adalah seorang pria berwajah merah. Dia menatap Li Danan dan tersenyum. "Bocah cilik, hartaku yang mana yang menarik perhatianmu?" Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya dengan santai menyapu ke arah Wang Lin, tapi kemudian matanya langsung membeku dan pupil matanya menyusut. Dengan kultivasinya, dia dapat mengetahui sekilas bahwa Wang Lin tidak sederhana. Dia segera menjadi hormat dan berkata, "Senior, junior adalah Zhang Hualin. Aku ingin tahu apa yang senior cari." Wang Lin menatap lelaki tua berwajah merah itu dan berkata, "Batu kayu kosong." Pria tua berwajah merah itu mulai dan berkata, "Harga barang ini tidak murah, dan junior menjualnya untuk orang lain." Orang itu mengatakan bahwa itu tidak bisa diperdagangkan, itu hanya bisa dijual untuk 5 batu roh kualitas terbaik. Li Dana tersenyum pahit dan berkata, 5 batu roh berkualitas tinggi, itu adalah harga surgawi. Selain dari negara budidaya peringkat 7, batu roh kualitas terbaik terlalu langka, dan ada bahan yang lebih baik yang harganya tidak sebanyak ini di negara budidaya peringkat 7. Pria tua berwajah merah itu menghela nafas. Harga ini terlalu tinggi, tapi temanku ini terlalu keras kepala. Senior, bagaimana menurutmu? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." Pria tua berwajah merah itu ragu-ragu sedikit dan kemudian menamparkan tasnya. Sebuah batu biru seukuran telapak tangannya muncul di tangannya. Ada pembuluh darah seperti cabang di atas batu seolah-olah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya. Ada lapisan tipis cahaya yang mengelilingi batu itu. Ini adalah mantra yang harus dipelajari seseorang untuk berbisnis di sini. Mantra ini disebut trap sale. Itu akan mencegah orang mengambil sesuatu dengan paksa. Kecuali jika pembeli berada satu tingkat di atas penjual, akan membutuhkan waktu 10 napas untuk memecahkannya. 10 napas waktu ini sangat penting karena akan memungkinkan penjual untuk menyimpan barangnya. Wang Lin melambaikan tangannya. Batu itu segera terbang dari tangan lelaki tua itu ke tangan Wang Lin. Cahaya itu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali dan pecah setelah batu kayu kosong itu lepas dari tangan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia menghirup udara dingin.
Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasi pemuda ini, tetapi sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Pemuda ini setidaknya harus berada di tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu kosong itu. Setelah memastikan itu adalah barang yang tepat, dia melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Senior, ekspresi pria tua berwajah merah itu jelek. Tapi sebelum dia selesai berbicara, 5 batu roh putih susu muncul di hadapannya. Pria tua berwajah merah itu dapat mengetahui sekilas bahwa kelima batu roh putih susu itu adalah batu roh kualitas terbaik. Dia dengan cepat menyingkirkannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, dia menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di kerumunan. Pria tua berwajah merah itu merenung sedikit. Setelah tinggal setengah hari lagi, dia segera meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh berkualitas tinggi, para pembudidaya formasi jiwa tahap menengah itu akan datang dan memburunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan kios, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu kosong, dia melihat 3 tatapan menguncinya seperti kilat. Wang Lin dengan jelas berkata, "Li Danan." Li Danan dengan cepat berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior ada di sini." Dia bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Adegan Wang Lin mengambil batu kayu kosong mengguncang hatinya. Wang Lin bertanya, "Jika harta penting diperdagangkan di sini, secara alami akan ada pembudidaya lain yang mengintai, jadi mengapa masih ada begitu banyak pembudidaya yang berdagang di sini?" Li Danan dengan cepat menjawab, "Senior tidak tahu, tetapi kebanyakan orang yang datang untuk berurusan di kios-kios ini tidak datang sendiri, jadi mereka tentu saja tidak takut orang memata-matai mereka. Bagi yang khawatir bisa menitipkannya di lapak terpercaya untuk dijual kemudian kembali lagi nanti saat sudah laku. Ini mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun, sejak dahulu kala, perdagangan selalu sangat berisiko, jadi semuanya bergantung pada takdir." Wang Lin tersenyum. Dia merasa asing berada di sini, tapi bukankah selalu seperti ini? Kembali ke lautan iblis, dia diburu karena tungkupil. Wang Lin melihat ke langit dan bertanya, "Apakah ada tinta salju di sini?" Tinta salju. Li Danan berpikir lama tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, junior tidak tahu apa itu." Setelah dia selesai berbicara, mata Li Danan tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Senior, meskipun saya tidak tahu apa itu, tokoh klan Sang mengumpulkan materi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang Anda butuhkan." Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Oh, beritahu aku tentang itu." Li Danan segera berkata, "Tokoh klan Sang adalah tokoh terbesar di kota Mingmei, itu peringkat nomor 1. Dikabarkan didukung oleh planet budidaya peringkat 7, dan mereka memiliki cabang di beberapa planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko sampai mereka berada 50.000 kilometer jauhnya dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi Anda sampai Anda kembali ke planet kultivasi Anda." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan." Li Danan sangat bersemangat.
Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia juga tidak pergi ke toko. Hanya pembudidaya yang kuat yang bisa masuk ke dalam. Tanpa uang yang cukup, seseorang tidak akan mampu membeli satu barang pun di sana. Dengan lidanan memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko mirip istana yang menjulang tinggi di atas segalanya. Bab 472. Planet Suzaku. Larut malam, bulan bersinar terang di langit. Sosok ganas terbang perlahan di udara. Sosok ganas itu adalah binatang buas, dan binatang itu berbentuk seperti nyamuk berkali-kali lebih besar dari yang normal. Di belakang nyamuk berdiri satu orang. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai dengan anggun di udara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri di belakang nyamuk. Pakaiannya membuatnya terlihat seperti orang yang sangat terhormat. Orang ini adalah Wang Lin. Nyamuk perlahan-lahan mendekati kota di bawahnya. Disinilah ibu kota fana negara Zhou berada. Kota itu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan ada sungai yang mengalir melalui pusatnya dari utara ke selatan. Ada banyak perahu di sungai ini, dan meskipun sudah jam 3 pagi, ada lampu yang datang dari dalam perahu serta tawa para wanita membuat tempat ini terlihat lebih mewah. Wang Lin memandangi perahu-perahu itu dan memerintahkan nyamuk untuk terbang ke bawah. Nyamuk itu diam-diam terbang di atas sungai seperti dewa yang lewat. Di salah satu perahu, seorang pria kaya yang sedang mabuk menjulurkan kepalanya keluar untuk mencari udara segar saat melihat bayangan binatang nyamuk. Dalam sekejap, semua alkohol di sistemnya menghilang karena shock. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia berpikir bahwa dia telah minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Di sisi timur kota, ada sebuah istana yang sangat mewah di mana nyanyian tawa dan kemeriahan terdengar. Dari belakang nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, saatnya pergi." Tak lama kemudian, semua kebisingan berhenti. Tidak ada lagi nyanyian dari istana, seolah-olah semua orang membeku. Seorang anak laki-laki mengenakan jubah ungu berjalan keluar. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmati dirinya sendiri. Berkultivasi, Dogfart apa yang bisa dibudidayakan? Hidupku sebagai raja masih lebih baik. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan saya. Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap bulan di langit, dan perlahan berkata, "Kita harus pergi." "Tunggu sebentar, raja kecil negara ini sangat baik padaku, jadi izinkan aku menghadiahinya." Dengan itu, si Tunan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok si Tunan tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin dan tertawa. "Mari kita pergi. Saatnya meninggalkan planet Suzaku." Dia kemudian melangkah ke punggung binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sudah takut padanya, jadi dia berteriak. Itu kemudian bergegas ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk itu terbang semakin cepat hingga mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka bisa meninggalkan planet Suzaku. Ketika mereka tiba di ketinggian tertentu, Wang Lin menyingkirkan nyamuk itu. Kemudian dia bergerak seperti meteor menembus atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka. Si Tunan tertawa dan berteriak,
menyebarkan orang tua ini. Dengan sekali gemuruh, atmosfer seakan dicabik-cabik oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan atmosfer tersingkir, menciptakan terowongan. Suasananya biasanya tidak terlihat dan orang hanya bisa merasakannya dengan tubuh mereka sendiri. Namun, saat ini riak menyebar melalui atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator? Semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, langit tiba-tiba menjadi sangat berwarna saat cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Zhou Wutai sedang berdiri di puncak Gunung Suzaku, memperlihatkan ekspresi penyesalan. Di belakangnya berdiri beberapa orang. Ini adalah utusan Gunung Suzaku yang baru diangkat. Mereka bertugas mengantarkan setiap pesanan Zhou Wutai. Zhou Wutai bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak Wang, semoga perjalananmu lancar." Adegan waktunya bersama Wang Lin terlintas di benaknya. Dari saat mereka bertemu karena seorang pangeran kecil dari dunia fana, hingga saat aliansi 4 sekte dihancurkan, hingga Wang Lin menolak gelar Suzaku dan memberikannya kepadanya. Zhou Wutai mengingat semuanya dan memasuki kondisi seperti mimpi. Waktu berlalu, banyak hal terus berubah, selalu seperti ini. Semua anggota keluarga Wang di Zhao mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wang Zuo melihat ke langit dan mendesah. Di sampingnya ada seorang remaja laki-laki berusia 14 atau 15 tahun yang sangat tampan. Dia menoleh ke Wang Zuo dan bertanya, "Kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya di langit?" Wang Zuo menggosok kepala bocah itu dan berkata, "Iya, dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, adik laki-laki saya." Di hutan di samping lembah Dichu, seekor harimau yang sangat besar dan ganas baru saja menerkam babi hutan dan dengan mudah membunuhnya dengan satu gigitan. Dia melemparkan babi hutan di belakangnya ke arah 7 atau 8 harimau betina yang mengikutinya. Harimau itu akan mengaum ketika dia tiba-tiba melihat ke langit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia akhirnya pergi. Setiap kali harimau ini melihatnya, hatiku terasa dingin. Setelah beberapa saat, harimau itu mengaum penuh dengan kegembiraan. Dia berbalik dan memimpin harimau betina di belakangnya ke dalam hutan untuk mangsa berikutnya. Little White masih menunggu panggilan Zhou. Sampai hari ini, dia masih merasa bahwa Zhou akan datang untuk membawanya pergi. Negara Chu, Desa Phoenix. Orang tua Zhou sedang berbicara dengan Zhou di halaman mereka. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka bertiga sedang membicarakan sesuatu ketika Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. "Paman," Zhou menatap langit. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa paman semakin menjauh darinya. Jarak ini meningkat dan sepertinya akan terus meningkat selamanya. Planet Suzaku, tempat klan abadi yang terlupakan menetap. Yun Kuezi sedang duduk sendirian di atas gunung yang tinggi sambil memandangi langit. Wajahnya terlihat sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka berat di makam Suzaku, dan bahkan setelah 1 tahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan umurnya akan segera berakhir, menyebabkan dia merasakan ledakan kelelahan. Jangka hidup anggota Forsaken Immortal Clan sedikit lebih lama dari kultivator, atau dengan kultivasi Yun Kuezi, dia akan mati bertahun-tahun yang lalu. Generasi muda akan mengungguli kita dalam waktu singkat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Di area Forsaken Immortal Clan,
5.000 kilometer jauhnya dari Yun Kuezi, seorang pemuda yang dipenuhi tato emas berkilauan memandang ke langit dan menunjukkan ekspresi melankolis. Kakak Wang, apakah kamu masih ingat aku? Orang ini adalah Master Junior dari klan abadi yang terlupakan. Ada cerita di baliknya. Di makam Suzaku, dia tidak berhasil mencapai pertempuran untuk kristal planet kultivasi, tetapi dia tidak kehilangan nyawanya. Kakak Wang, aku juga akan meninggalkan planet Suzaku. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu sekali lagi di masa depan. Saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Si Tunan menerobos atmosfer dan melangkah keluar angkasa. Di planet Suzaku, leluhur klan iblis raksasa yang terperangkap di bawah sekte mayat masih meminta bantuan. Di tanah dewa kuno, tawa gila Tuo Sen masih bergema. Hari ketika dia akan mendapatkan kembali kebebasannya tidak lama lagi. Di lautan iblis, desas-desus tentang perintah pembunuhan masih bergema di antara para pembudidaya iblis, tidak pernah mati. Sebuah legenda, seorang pembudidaya bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.